Halo guys, morning. Welcome to my first vlog. Jadi ini benar-benar vlog pertama gue. Gue punya rencana mau ngonten-ngonten seputar otomotif. Ya mungkin sekarang khususnya masih di dunia mobil ya, mobil-mobil klasik mungkin gitu. Jadi di sini gue rencana mau review mobil yang baru aja 2 bulan ini gue angkat. Jadi gue dapet Mercy Boxer, Mercy W124 yang 200 nih. Yang 200 tuh berarti yang versi karbunya ya. Yang versi karbu tuh kalau dilihat di marketplace tuh masih jarang, udah kayak jarang banget orang yang jual gitu, susah nyarinya. Jadi W124 yang 200, kalau yang lainnya kan udah injeksi tuh, yang udah 230, 220, 300 tuh udah injeksi tuh. Jadi yang 200 ini ternyata masih karbu dan masih oke, kondisinya juga lumayan lah. Jadi ceritanya sesuai judul, gue angkat mobil ini 2 bulan lalu tuh sekitar 39 juta. Dan di sini gue mau ngebahas kayak gimana sih kondisinya Mercy Boxer 39 juta, sama udah reparasi apa aja kan gitu. Jadi ceritanya tuh gue kan memang awalnya nyari mobil kan, mobil klasik lah gitu. Awalnya mau buat mobilitas kan, awalnya mau LCGC, mobil-mobil kecil gitu. Tapi kok gue pikir lama-lama kayak mending klasikan aja kan, lain murah, harganya beda sama LCGC, habis itu kayak vibesnya tuh dapet gitu. Awalnya tuh gue nyari E36, BMW kan. Habis itu nyari BMW yang harganya lumayan di bawah tapi kondisinya oke. Lumayan susah gitu. Istilahnya lumayan susah sih kalau gue bilang. Pada akhirnya coba cek Mercy kata bokap. Ternyata pas lihat dengan harga segitu kondisinya oke gitu, luar dalam. Ya memang ada lah minus pasti, mobil tua kan dengan harga segitu nyari mulus tuh impossible gitu. Langsung aja nih kita video ini nih dulu ya, eksteriornya, kondisi mobil kayak gimana luarnya. Ini mobilnya nih. Ini mobilnya nih guys. Kondisinya kalau menurut gue sendiri sih ya kondisi mobil tua lah, tapi menurut gue sih ini oke ya. Ini agak-agak kusam, belum gue cuci soalnya lama, hujan terus. Nah yang kayak gini-gini nih, ini apa ya istilahnya ya, catnya kayaknya bekas repaint sih sama dempulan, habis itu nggak kuat jadi ngelupas lagi. Sama ini nih, ini gue masih cari tahu caranya, paling di style ulang kapnya. Bumper kayak paling banyak sih minus-minusnya gitu kalau menurut gue. Nih lecet depan, samping, velg ori, velgnya ini ya Mercy, dia mur 5, bannya pakai 20555. Ini masih R16 ya, dan gue ada rencana pengen upsize ke R18 sih, atau enggak mungkin ring besar, yang ini ring besar lah gitu. Tapi masih next project lah, Oh iya gini, gue BTW ngambil mobil harga 39 dikasih plat cantiknya cuy, plat 2 angka. Kalau ini kan nyewa matonya lumayan, berapa ya, 10 juta kalau nggak salah seingat gue ya. Kalau yang 1 angka tuh 15, kalau yang 3 angka tuh 5 juta. Nah ini nih, sebelah sini lumayan nih bempernya nih. Ini pasti bekas dempulan, habis itu nggak kuat retak nih. Kayak apa ya, yang paling enak di restore ulang sebudi, atau enggak cari kampakan bumper baru. Kalau gue lihat bodi samping masih oke. Oh ini nih, iya lupa, ini apa namanya, tutup dongkrak cuma ada satu yang belakang situ tuh. Nah ini yang tiganya, kanan, depan, kiri, depan, belakang nggak ada. Tapi gue lihat murah sih harganya, paling next mau gue lengkapin lah, gue kompletin tuh. Oh iya sama ini pernya udah sama orang sebelumnya katanya dibikin sejari 2 jari nih, depan sejari, belakang 2 jari. Kalau cat masih oke, lumayan. Ini sebenarnya lumayan mengkilat nih, cuman karena belum gue bersihin aja guys, aman aja. Kaca filmnya tadinya gak gini, cenderung hitam. Ini udah gue ganti pakai
merek ini yang warna hijau, tapi hitungannya masih terlalu terang sih. Katanya yang merek ini tuh hijaunya cuma ada 20%, tapi katanya tolak panasnya bagus katanya. Kayaknya emang perlu dicoba sih. Ini buat di belakang pasti ada sih bumper tuh. Ini pasti dempulan juga nih, dempulan pecah ya kan, dempulan tuh. Ini ada cat melotok nih, ada cat melotok juga ternyata. Memang ada cat melotok sih di beberapa tempat. Oh iya, knalpot dia juga udah ganti. Knalpot udah ganti. Dan bempernya nih, ini gak enak banget dilihatnya. Dia pernah tabrak sini kan, patah nih bempernya. Bukan patah, kayak patah tapi nggak copot, patah di situ loh, masih nyangkut. Jadi dia kayak dia kedorong. Ini emang udah gue kencengin. Ini juga ini masih kenceng. Ini dia kayak ya yang sini kedorong, sini kayak kan jadi turun ke bawah jomplang gitu. Apa ya, paling enak dikampakin kali ya guys ya. Mungkin yang punya sarannya bisa aja nanti langsung di komen ya. Ini juga tempelan nih, berabus tempelan. Ini harusnya 200 nih, bukan 300. Tinggal ganti ini angka-angkanya aja bang. Tapi ada sih rencana pengen diikutin aliran modif berabus, jadi nggak dicoba sebenarnya, mungkin nggak apa-apa kali ya. Kita lihat garasi. Garasinya nih. Oh ya, ini kemarin udah gua ini interior detailing, jadi lumayan rapi, lumayan bersih lah ya hitungannya. Ada karet-karet nih. Oh iya, karet-karet ada, pasti ada beberapa. Ada rencana mau direstorasi sih, tapi masih menunggu waktu. Pelan-pelan aja ya guys, nikmatin aja, enjoyin aja perjalanan merawat mobil tua. Ini tahun 86 nih BTW. Jadi yang bener-bener first gen ini masih karbu tahun 86 first gen, di istilahnya paling tuanya nih. Oh iya, ini nih bodinya lumayan, kayaknya orang sebelumnya pernah apa ya, belok tapi terlalu minggir ke tiang kali ya modelnya. Kan gue sih gitu kurang lebih kalau yang bodi luar. Tapi asli sih, gue bener awalnya kan gue emang nyari BMW kan, tapi setelah lihat Mercy kece juga gitu, asik gitu, walaupun dipakai sama anak muda tapi masih cocok hitungannya. Misalnya kan biasanya kalau orang bilang kalau anak muda pakai BMW, tapi yang udah mapan pakai Mercy. Tapi ternyata nggak juga sih guys. Dia anak muda pakai Mercy juga masih oke ternyata. Ini eksterior udah, sekarang enaknya interior kali ya. Kita lihat dalam nih. Oh iya, kayak tadi gue bilang, gue udah interior detailing, jadi udah lumayan apa ya, lumayan bersih lah. Ini kayaknya feeling gue joknya udah diganti sih, ya nggak sih? Aslinya kan nggak kayak gini bentuknya ya. Kalau menurut gue oke ya. Cuman ya ini belakangnya agak kotor karena habis masang kaca film, belum dibersihkan. Tapi walaupun udah gantian, tapi enak sih ini kulit kayaknya. Tapi nggak tahu ya kulit atau biasa. Tapi bagus sih. Dan yang gue kaget dari Mercy ini ternyata kursinya tuh pakai per ya. Gue juga baru tahu pas gue nyoba, kok rasanya kayak gini. Ternyata ada pernya, enak juga nih. Kata bokap gue juga, katanya buat dia nyaman gitu, buat orang tua kalau lagi jangan dipakai jalan gitu. Kalau lebih gini dalamnya sih oke lah. Tapi kayak gue lihat ada beberapa cat yang meler di depan apa di sini ya. Itu kayaknya sih indikasi kalau pernah di repaint sih. Tapi sejauh ini feel gue buat interior oke sih, ya nggak sih? Ya, tapi tergantung ya.
kalau buat gue sendiri harga 39 nih oke banget dalaman kayak gini. Nah ini apa ya, sebenarnya gue kurang tahu tuh copot apa ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih tahu bisa di komen, langsung aja kasih tahu. Tapi feeling gue nih kayak kalau dari sebelah sana dilihat itu kan kayak ada ini rel buat apa sih namanya, rel buat oh iya central lock gue kacau cuy, central lock rusak. Tapi nggak apa-lah, rel buat ini loh, rel buat jalannya maju mundurnya kursi, maju mundur kursi. Cuk aman. Bagus. Gue seneng banget lihat ini kayak rapi gitu, kayak dalamannya krem. Habis tuh kayak pokoknya ngeliat dalaman krem tuh kayak asik aja gitu. Feel mewahnya dapet kalau menurut gue. Kita lihat dari kursi supir. Oh ya ini gue juga karena masih awam banget ya, jadi apa kayak interest aja ngeliat ternyata spion kanan kiri boxer tuh beda. Yang kanan tuh lebih persegi panjang, yang kiri tuh lebih ke kotak persegi. Ini bagian supir nih. Ini gue ini keren banget sih, kayak tuh nyaman banget buat di jalan. Overall oke. Gue ngeliat interiornya serasa mobil elegan. Mungkin memang elegan pada zamannya ya, kan kelas E nih, ceritakan E class. Jadi di antara S sama C gitu. Nah, panel speedo ini kan kalau dilihat kan kilometernya nggak jelas nih, 935 bla 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 bla. Ini memang awalnya tuh speedonya mati guys, habis itu gue benerin. Ternyata putus kan, dia nggak jalan. Ganti kabel speedo udah jalan, tapi kan nggak ketahuan awalnya KM-nya berapa. Ya udahlah lanjut aja, dihitung manual aja gitu. Sini ada suhu, ini yang tahun 200 tahun 86 yang 200 itu ada suhu, indikator bensin, tekanan oli sama ekonomi. Nah, ekonomi nih setahu gue yang tipe-tipe di atas tipe yang udah tahun 90-an tuh dia ekonominya nggak ada, jadi nggak ada pengukuran ekonomi. Jadi ya udah kosong aja gitu. So, ini kecepatan sampai 220, tipe 200 nih sampai 220. Kalau nggak salah itu yang tipe di atas 200 tapi belum 300 itu 240. Hasil 300 yang ke atas 260. Kayaknya sih gitu ya kalau nggak salah. Ada jamnya, RPM, panel AC, kisi AC bagus semua nih, keren sih. Wood panelnya memang ada yang ini, ada yang di apa namanya, ada yang ini dia udah nggak bagus. Enaknya diapain ya? Soalnya gue liat wood panel, satu panel mahal ya, mahal banget gila itu, 5 juta apa gitu. Paling dipernis ulang ya, dicopot udah dipernis ulang. Nah ini kan kayaknya di sini ada indikasi pernah di repaint nih, tapi ya not a big deal lah gitu. Tangan. Oh ya ini kan ceritanya tabnya kosong nih, rencana mau awalnya tuh punya Pionir dan dia agak nonjol dan gak bagus kan, kata bokap copot aja, gak cocok dia. Habis itu ya udah copot, rencananya mau dicariin yang ori atau yang nyari yang mungkin bisa sekalian parkir mundur ya guys, rear kamera. Soalnya ini udah beberapa kali mundur jeduk tembok belakang, nggak gue yang bawa, bokap yang bawa, pernah aja. Ini buat jendelanya lengkap semua ya. Nah ini gue agak bingung nih, kan ada yang orang bengkel dia punya 200 juga, punya 200 kayaknya tahun sama, tapi nggak tahu ya sama atau beda. Tapi dia ini masih engkol jendelanya, tapi gue udah power window. Apa beda edisi apa gimana, mungkin ada yang lebih tahu, boleh kasih informasinya aja di kolom komen ya guys.
buat nambah-nambah inset aja. Oh sama ini manual. Dan gue memang cari mobil manual sih, karena senang aja gitu bawa mobil manual. Itu. Oh iya, ini ada radio tapi nggak kepake nih. Ini visor, ini lampu plafon. Ini gue sebenarnya kurang tahu ya ini fungsinya apa. Mungkin yang tahu fungsinya boleh diinfoin aja di kolom komen. Ini udah jelek nih. Oglek, asu apa ya, belakangnya dikasihin lakuan gini. Paling nextnya lah, not a big deal. Spionnya masih oke. Oh ya, retracknya masih oke. Bukan retrack. Elektrik spionnya masih oke loh. Kan tombolnya dari sini. Jadi tombol dari sini tuh buat gerakin spion kiri. Kalau yang spion kanan pakai ini, tapi yang pakai manual biasa. Tapi kayaknya ini lagi patah atau gimana drumnya, jadi nggak berfungsi. Gitu. Kalau yang sana elektriknya justru berfungsi. Ini keren sih. Gue seneng banget liatnya. Saya kan gue ada mobil Pajero tahun 95. Ya dia elektriknya udah pada nggak aktif gitu. Asal dia keluar lagi. Tapi bener sih, gue seneng banget mobil-mobil aksen krem di dalamnya yang ada wood panel gitu, kayak kelihatan mewah banget. Padahal mobil tua, ya nggak sih? Coba komen kesenangan kalian tuh mobilnya aksen kayak gimana? Gitu. Nah sekarang kan kita review luar udah, review dalam udah. Kita ini dulu ya, sesuai tadi gue bilang. Gue mau kayak ngasih tahu kalian setelah 2 bulan ini gue udah ngapain aja gitu ke bengkel bolak-balik. Gue ada catatannya. Jadi buat patokan kalian kalau beli Mercy Boxer W124, kira-kira apa dulu ini yang lebih urgent buat dicekin gitu. Tapi abis ini gue pengen ngecek kasih tahu kalian ke mesin, daerah mesinnya Boxer karbu gitu. Oke, pertama ini lucu sih ceritanya. Kan mobil ini awalnya rem tangannya blong, istilahnya dia nggak gigit kalau menurut gue nggak gigit sama sekali gitu. Habis itu suatu saat kan parkiran gue miring, dia ganjelannya kayak nggak nahan pas gue lagi buka pintu kan. Habis itu di belakangnya ada motor. Pas gue lagi buka pintu ada motor nggak nahan, mundur mobilnya kan, nabrak motornya, pintunya jadi penyok dah, pintu penyok, catnya ngelupas juga. Yaudah, jadi ya itu pertama kali ke bengkel itu ya kalau nggak dibenerin susah banget, urgent itu, pintunya gak bisa nutup kan. Itu jadi hitungannya repair pintu depan kanan, fender kanan, sama sekalian ada service power window sama setel bumper belakang. Tadi itu setel bumper belakang tuh kendor, jadi takut jatuh apa gimana. Ya udah, kayaknya diakalinya mungkin buat cantolannya tuh gimana ya, mungkin ada kawat gitu. Itu tuh gue habis 1,8 cuy, 1,8. Habis itu yang kedua, habis itu baru kan gue enggak deng, jadi waktu itu tune up. Tapi ini kayaknya gue juga kurang tahu sih diapain selain dibersihin busi. Jadi waktu itu ada selang vakum yang di ini, filter udaranya itu diganti kan, udah getas sama tune up sama jasanya total sekitar 550.000. Itu keganti cairan, cuman apa ya, cek aja sih. Soalnya waktu itu tuh gue ada keluhan, jadi mesin itu kalau kadang, jadi nggak setiap saat, kadang kalau lu matiin itu nggak langsung mati, jadi kayak goyang dulu, masih geter. Tapi setelah di tune up juga masih belum kerasa bedanya sih, kadang masih kerasa dia belum langsung mati. Mungkin dari kalian yang lebih tahu ini kenapa nih gitu, permasalahannya, bisa kasih tahu di kolom komen ya guys, buat insight gue juga gitu. Habis itu baru tuh kita benerin rem tangan sama dia pertama rem tangan sama fan belt. Jadi waktu itu fan beltnya kan bunyi mungkin udah umur juga ya. Pertama tuh kalau bunyi dibersihin dulu, mungkin kan bisa jadi kotor atau apa. Gue udah beberapa kali coba juga dipakein sabun biar licin atau lilin, biasa orang gitu ya, lilin atau enggak sabun, tapi masih bunyi. Habis itu coba disikat sama orang bengkel sampai bersih gitu, ternyata masih bunyi. Berarti mungkin memang udah waktunya buat ganti gitu si fan beltnya.
Jadi rem tangan nih yang, jadi saran gue buat kalian ini, rem tangan atau bagian rem itu penting banget biar gak muncul masalah ke lain-lainnya, biar gak ngerembet gitu masalahnya. Jadi rem atau rem tangan tuh perlu banget, penting banget buat dicek. Jadi rem tangan waktu itu gue ganti kampas, jadi yang lama tuh udah keropos banget, udah jelek banget deh. Nanti gue kasih tau fotonya yang lama. Jadi kampas rem tangan waktu itu gue merek Bilstein, dari ori merek yang biasa dipakai Mercy. Itu gue dikasih harga 4,5. Oh ya, nanti kan gue nyebutin harga-harga nih, ntar kalian boleh komen di bawah di kolom komen, ini mahal nih, ini murah nih, jadi biar gue tahu juga. Oh gitu, jadi harusnya bisa lebih murah atau sebenarnya gue dapat murah gitu. Buat fan beltnya gue pakai apa ya waktu itu, Continental. Ini kode berapa ya, lupa gue. Itu dikasih harga 200.000. Next, ini gue malah masuk di odometer, servis odo. Nah jadi yang tadi gue bilang kan tadinya speedonya mati tuh, habis itu pas dicek oh ternyata putus nih. Jadi di ujungnya yang menuju ke speedo sambungannya tuh putus. Ya udah gantilah kabelnya, kabel speedo. Udah ganti kabel speedo, udah jalan gitu. Jadi sekalian nyetel, sekalian di setel. Kabelnya aja itu gue dikasih harga 375 kabel speedo. Oh iya, sama ini, sama gua servis karbu. Jadi tapi packingnya gue bawa sendiri, itu ongkosnya 200.000. Sama kabel central lock, kan gue ngecekin central lock ternyata rusak. Kalau ganti unit itu mahal, masih 1 jutaan lebih kalau nggak salah. Jadi ya udah biar dulu, kan nggak terlalu penting ini kan. Jadi ya udah mobil dikunci semua aja dari awal tuh. Jadi yang karbu tuh ceritanya gini, kan dia aliran bensin gitu kan ke situ, dari bawah dari tangki ngalir ke situ, habis itu ke pompa sting gua gitu jalurnya. Dan ternyata di situ bocor. Jadi bukan di suatu kondisi tertentu, tapi setiap saat. Bukan bocor sih, rembes. Jadi kan kalau rembes setiap saat kan lumayan ya. Jadi nggak dipakai jalan juga, kayaknya ada rembesan gitu walaupun dikit. Dan itu yang bikin dia boros waktu itu. Waktu itu sempat nyari-nyari, kok ini boros banget ya. Habis itu gue mau bokap pikiran kayaknya dari sini nih, dia bensinnya nggak dipakai juga keluar. Jadi ternyata bener, setelah diganti packing-packingnya tuh kalau salah 300.000. Gue beli online. Jadi ada toko kampakan di PB Auto Mercy, kalau kalian cari ya, gue saran banget di situ, lengkap. Jadi lu nyari apa aja ada, insya Allah gitu. 300.000 udah diganti tuh, besokannya diganti. Pas dicek, oh iya dapat iritnya tuh dapet ternyata. Mercy 200 karbu loh. Kayak kadang film orang kan karbu boros gitu, tapi sejauh ini gue pakai masih oke sih, selama kondisinya oke ya. Jadi waktu itu langsung gue tes di tol. Itu 110 dapet lah, beneran. Ini beneran mobil tahun 86 loh, 110 dapat. Ini yang tipe 200 ya. Tapi kalau menurut gue sih 110 tuh buat mobil tua irit. Tapi kalau kalian punya pandangan lain, silakan aja coba komen, gue pengen tahu gitu, apakah bisa lebih irit, apa itu terlalu irit dan mestinya boros gitu. Tapi gue pernah coba juga di tol, bisa 110 lebih loh. Satu kan gue ngitungin kan return sama KM nya 115 dapat. Dan ini gue ya bingung sih sebenarnya, ini bener apa alat DT apa pompa bensinnya, bukan pompa bensin, pelampung bensinnya yang nggak bekerja dengan baik gitu. Tapi kalau beneran gitu ya oke, selama di tol. Tapi kalau lu nggak di tol, jalan biasa lah, yang banyak nginjek rem atau mainin kopling, atau nggak kena macet dikit aja, itu borosnya kerasa banget bro. Itu bisa 15. Tapi ya menurut gue 15 boros sih. Lu boros banget kalau menurut gue mobil 15. Gue ada Pajero gue itu ya dia segituan juga sih ke mobil tua, tapi cc-nya gede. Ini cc 2000 gitu. Jadi ceritanya gitu yang karbu. Nah akhirnya lebih enjoy kalau mobilnya tuh udah diberesin konsumsi bensinnya gitu. Jadi gue saran banget nih sampai yang perbaikan keberapa nih, 1, 2, 3. Jadi sampai saya udah ada 2 yang menurut gue kalian tuh penting banget buat kalian cek gitu. Pertama apa?
Pertama rem tangan atau rem apalah. Yang kedua karbu. Kalau kalian pakai yang karbu ya, pokoknya yang berkaitan sama konsumsi bensin gitu. Itu penting banget nih, kayak biar lebih enjoy. Makanya asli kalau boros tuh nggak enak banget, kayak gas dikit ya bensin keluar kan, uang keluar gitu kan, cerita gitu. Jadi tadi istilahnya tuh overhaul karbu kan. Jadi di situ selain ganti packing, membrannya juga ganti biar sekalian, mungkin yang lama udah nggak bagus kan buat kinerjanya kan, dari karet gitu membrannya. Habis itu oh iya bayar pajak telat 2 bulan. Ini kan jadi pas gua ambil tuh telat 2 bulan, itu ada dendanya nggak ya, lupa gua. Pajaknya itu 678 sama biaya lain-lainnya. Pajak itu setahun lu bayar cuma 678.000. Pokoknya itu sekitar 400 sekian. Habis itu ditambah biaya lain-lainnya, SWD bla bla bla, itu 100 sekian. Next ke perbaikan selanjutnya. Oh ini gue ganti cairan. Mulai minyak rem, oli gardan. Oh ya ini baru minyak rem sama oli gardan. Soalnya gue transmisi sama oli mesinnya berikutnya gitu. Jadi minyak remnya gue pakai ATE 1 botol itu 125.000. Oli gardan pakai Roret Pertamina. Dia di sini pakai 2 liter sih dibilangnya. Nggak tahu salah atau bener. Tapi sini dia 2 liter. Tapi kayaknya sih 2 liter sih, kan sebotol gitu. Itu 130.000. Sama gue servis rem sih, kan ada keluhan kadang suka bunyi nging gitu kalau lagi ngerem. Servis rem, ganti oli gardan, sama servis power window. Jadi gue tuh ceritanya power window kayak ganti-gantian coy. Masalahnya depan udah bener, belakangnya kena. Belakang udah bener, sampingnya kena. Tapi insya Allah ini udah gak ada lagi sih. Jangan sampai lah keluar lagi duit. Nah berikutnya baru oli mesin, oli transmisi, sama pelampung bensin. Jadi pelampung bensin tuh indikator buat ngecek bensinnya tinggi apa banyaknya dikira bensin gitu. Jadi oli mesin, jadi buat kalian nih boxer itu olinya lumayan, sekitar butuhnya 6 liter guys. Dan waktu itu gue pakai Castrol magnetic harusnya, Castrol yang 1040 itu 600.000. Oli transmisi pakai Roret juga, dia jadi kayak sama kayak yang gardan. Jadi kan awalnya nggak tuh merah kan kayak cair banget kan, abis itu minta yang kentelan, dia pakai Roret. Dia kalau salah 2 liter lagi sekitar 150.000. Habis itu pelampung bensin. Jadi kenapa pelampung bensin, dia awalnya tuh gak ada masalah. Habis itu suatu saat kan kayak biasa kan, kalau speedonya nggak bekerja dengan baik, kadang gua sentil atau enggak agak digobrak aja. Waktu itu kayaknya dobraknya kencengan kan, gue kenceng brak gitu. Habis itu mulai jadi error bensinnya. Dia tengah tapi nggak balik ke di situ aja. Habis itu tiba-tiba pas digedrak lagi malah balik ke nol, ke istilahnya apa sih, ke R. Udah dia ke R balik lagi, dia gerak ke aku, dia disentil nggak mau balik ke apa sih namanya, awalnya dia berada di mana seharusnya dia berada gitu. Jadi pas dicek, ternyata pelampung bensinnya kan di belakang tuh, tangki bensin tadi lihat. Jadi kalau lu buka bagasi dan lu ngerabak sana kan ada dinding tuh, tangkinya di situ. Jadi tangkinya tuh bukan di bawah, di situ ada tempat bisa diputar, dicabut. Nah situ pelampung bensinnya. Pas dilihat ternyata putus kabelnya. Dan gue bilang, ini servis bisa nggak ya, kan kayak kabel kawat gitu. Tapi kata bokap udah lah ganti aja gitu. Ya udah ganti aja, dan itu harganya lumayan gitu. 1,3 pelampung bensin, 1,3, 600. Oli mesin, oli transmisi 150, pelampung bensin 1,3, total 2,2. Ini lumayan nih, sama ada ongkos kerja. Mungkin buat bisa pelajarin ya. Jadi kalau memang sih kan ada yang bilang kalau disentil atau diketrak dia kadang suka balik ke speedo, tapi jangan kekencangan juga kalau ngetrak nih guys. Itu imbasnya mungkin bisa ke sini. Tapi entah juga ya, sebelumnya kan diketrak mungkin gak kencang, disentil balik dan biasa aja gitu, nggak apa-apa. Pas digetrak agak kencang, imbasnya ke situ, ternyata kabelnya putus. Baru tahu kalau bisa imbasnya ke situ.
Dan bukan terakhir, di hari yang sama kan sampingnya kan tempat-tempat aksesoris pada gitu ya. Jadi ceritanya gue ganti-ganti ini guys, sun visor yang atas nih, sun visor yang atas, yang kanan kan tadi udah ada tapi copot, tapi kayak kurus kayak yang di sini kiri, kayak nggak tebel lagi gitu. Itu gue dikasih harga 400, tapi kalian boleh komen nih harga-harga aksesorisnya hitungannya mahal atau murah. Yang kedua, lampu plafon tadinya nggak berfungsi nih, habis itu udah ganti aja, ini berfungsi nih, asik nih. Tadinya apa ya, tapi tombolnya nggak ada, tombolnya hilang, lampu yang kotaknya copot, sama ini juga lepas, udah diganti deh gitu ceritanya. Lampu plafon 450.000. Habis itu lampu AC. Nah itu lampu AC bilang mana ya, lampu AC kayaknya ini nih, dia yang dicetekan itu, tapi entah juga ya, pokoknya di bagian situ lah, di panel-panel AC 95.000. 3 pieces mana ya, gue juga lupa. Habis itu kuncian pintu, bentar, kuncian pintu apa ya, kuncian pintu, A few moments later. kuncian pintu R dibilangnya, harga 135.000. Tapi ya maklum lah ya guys, lupa gue. Kleman sun visor, jadi kleman yang buat nempelnya ke plafon kan copot tuh yang satu, jadi dibeliin 85.000. Sama servis power window kiri belakang, nah ini nih 250.000, servis power window. Tapi kayaknya lumayan mahal ya, harusnya bisa lebih murah ya. Habis ini relay apa nih, ini relay kelistrikan yang depan, yang di sini bagian-bagian relay kelistrikan ada di depan kanan. Kalau kalian buka tempatnya relay itu relay buat lampu, relay sen itu 550.000. Habis itu kleman bagasi, bentar, yang di ini kayak yang buat ngencengin yang gitu di bagasi, bagian plastik-plastiknya 50.000. Habis itu gue urut kabel sen sama kabel dan lain-lain, sama ngesilin kaca belakang, itu total 450.000. Sen, nah ini awalnya kiri normal, kanan kayaknya normal deh, tapi tengah-tengah jalan tuh kanan kayak nggak jelas gitu, dia lampunya nggak terang sendiri. Habis itu kan coba diurut kabel, ternyata ada yang kegencet kabelnya, jadi kayak dibikinin kabel baru. Jadi sekarang udah aman semua, lampu-lampu udah aman, semua udah aman. Total 2,465.000. Ini gue udah nyimun keras ini guys. Jadi kalau gue hitung-hitung kemarin sekitar 11, sekian juta, hampir 12 juta perbaikan. Jadi untuk mobil tahun 86 Mercy W124 beli dengan harga 39 juta, reparasi sampai, bukan reparasi, ini hitungannya apa ya, ya reparasi sih, perbaikan ya, sampai ngerasa oke, nyaman gitu. Gua di mobil gua itu sekitar 12 juta hitungannya gitu, hampir 12 juta. Oh ya, sama kaca film 1 juta. Mungkin kalau kalian yang di sini mungkin bisa berpikiran, oh mungkin yang ini nggak usah nih, ini nggak usah, udah nyaman, atau emang ini harus dibetulin, atau ada yang kurang nih sampai harus lebih nyaman. Mungkin bisa berbeda perspektif. Kalian boleh komen aja biar gue lebih bisa dapat insight baru juga. Harusnya yang ini nggak usah dulu, ntaran aja apa gimana gitu. Oke, langsung aja nanti di kolom komen. Jadi mungkin cukup sekian dulu video buat hari ini. Nanti gue bakal bikin part 2. Jadi gue mau ngasih tau kayak impresi gue bawa Mercy W124 tahun 86 karbu gitu. Jadi dari yang gue tadi bilang di list reparasi gue, mungkin kalian juga bisa di komen ya, kira-kira kalau menurut kalian nih yang urgent banget buat pertama dicekin tuh apa aja nih. Kalau tadi gue kan 2 kampas rem tangan, sama apa tadi gue bilang, ini overhaul karbu, itu penting banget tuh buat konsumsi bensin, biar lebih enjoy lah bawanya. Jadi nggak kepikiran gas dikit uang keluar, bensin. Kita lanjut keluar dulu ya guys. Jadi mungkin cukup sekian buat video gue hari ini. This is my first vlog, and gue butuh saran-saran gitu biar gue selanjutnya bisa lebih bagus videonya, lebih
informatif dan lain-lain gitu. Dan gue insya Allah bakal ngerutinin sih buat video otomotif entusias ya. Mungkin gak cuma mobil, mungkin motor gue barangkali gue akan lebih berniat gitu. Jadi gue bakal nambah ini juga apa sih namanya kalau orang bilang lini memperluas lini konten YouTube di motor juga. Tapi sekarang nih buat mobil dulu yang udah gue kepikiran, yang kayaknya asik nih buat di konten ini. Jadi cukup sekian. Thank you. Stay healthy, stay safe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.